Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan video kali ini ya, yang tentunya masih membahas terkait LMS pada sertifikasi pendidik bagi guru tertentu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini, Bapak Ibu disajikan 3 modul ya yang harus diselesaikan, kemudian unggah jurnal pembelajaran hingga akhirnya mendaftar di UKP PPG. Nah, Bapak Ibu, untuk modul-modul tersebut yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen umum. Ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, jadi jika Bapak Ibu tertinggal, silahkan bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, Bapak Ibu, untuk di kesempatan video kali ini kita akan membahas video yang kedua ya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, sedangkan untuk modul yang ketiga, yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, akan kami bahas di video selanjutnya. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu, di dalam modul kedua pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu disajikan 3 topik ya. Nah, untuk topik-topik tersebut mulai dari topik yang pertama, PSE mengapa penting, kemudian topik yang kedua, PSE apa dan bagaimana menerapkannya, sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal, bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, untuk di video kali ini Bapak Ibu kita berada di topik yang ketiga ya, yaitu pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam topik yang ketiga ini. Baik Bapak Ibu, di topik yang ketiga ini kita tentunya disajikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka ya. Kemudian ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah untuk di kesempatan video kali ini kita berada di alur merdeka yang terakhir, yaitu aksi nyata ya. Nah, kita akan membahas aktivitas alur merdeka aksi nyata, dampak dari proses belajar, kolaborasi, dan keteladanan terhadap upaya mewujudkan well-being warga sekolah. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam aktivitas ini. Baik Bapak Ibu, di dalam alur merdeka aktivitas aksi nyata ini, dampak dari proses belajar, kolaborasi, dan keteladanan terhadap upaya mewujudkan well-being sekolah. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan aksi nyata begitu ya, setelah mempelajari seluruh serangkaian aktivitas pada topik ketiga ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu membaca aksi nyata topik 3 ini ya pada tautan berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita download terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Baik, akan diarahkan ke halaman download. Sepertinya sudah selesai Bapak Ibu, kita lihat di laptop kita ya, di halaman download begitu. Nah, ini yang sudah kita download tadi, kita rename saja Bapak Ibu. Biasanya saya buang huruf-huruf yang tidak penting ini. Nah, sisakan yang menurut kita judul yang cocok begitu ya. Baik, ini adalah downloadan tadi ya untuk aktivitas aksi nyata ya. Di sini instruksinya ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ya, yang pertama di sini Bapak Ibu melakukan penerapan satu contoh keteladanan baru, kemudian satu proses belajar pribadi,
dan satu proses kolaborasi yang dilakukan untuk menguatkan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas atau sekolah masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan mengambil satu contoh perihal keteladanan baru, kemudian satu contoh perihal proses belajar pribadi, dan satu contoh sebuah proses kolaborasi begitu ya, dimana itu semua untuk menguatkan penerapan PSE ya, yang tentunya dilaksanakan di kelas atau sekolah masing-masing. Nanti silakan Bapak Ibu dituliskan rencananya di sini, kemudian bisa diterapkan di kelas atau sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu menuliskan satu contoh keteladanan baru atau satu proses belajar pribadi dan satu proses kolaborasi ya. Di sini Bapak Ibu menuliskan dampak dari penerapan yang telah dilakukan tersebut terhadap well-being warga sekolah. Jadi setelah Bapak Ibu menuliskan contoh-contoh tersebut di sini, kemudian dipraktekkan ya. Setelah dipraktekkan, Bapak Ibu membuat sebuah tulisan refleksi dari dampak atas penerapan contoh-contoh tersebut ya di dalam kelas atau sekolah masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu mengunggah refleksi tersebut di dalam Google Drive pribadi masing-masing ya, dan ini nanti bisa dimasukkan ke dalam salah satu jurnal pembelajaranku juga boleh Bapak Ibu. Nah, kemarin kami sudah membuat referensi jurnal pembelajaranku pada modul yang kedua ya, tapi menggunakan momen ahad. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan pengalaman ini, boleh Bapak Ibu silahkan begitu ya, tidak harus momen aha ya, begitu Bapak Ibu. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam referensi jawaban ya. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja inilah referensi jawaban yang ada di channel YouTube kami. Pertama, tentunya Bapak Ibu menuliskan identitas terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjut dengan menuliskan identitas tugasnya. Dan kebetulan di sini tugasnya modul kedua, topik ketiga, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitasnya ya, bisa diambil pada LMS. Ya, ini judulnya bisa di-copy Bapak Ibu. Nah, judul aktivitasnya di-copy, bisa diletakkan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita cantumkan juga tadi soalnya ya, agar kita tidak bolak-balik ke LMS ataupun ke Word begitu. Nah, yang pertama tadi kita diminta untuk melakukan penerapan satu contoh keteladanan baru, kemudian satu proses belajar pribadi dan satu proses kolaborasi yang bisa menguatkan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas atau sekolah masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum menerapkan langsung ya secara nyata penerapannya di kelas atau di sekolah masing-masing, tentunya kita harus memikirkan idenya ya. Apa sih yang akan kita terapkan begitu. Nah, di sini ada referensi ide atau kegiatan yang bisa diterapkan begitu Bapak Ibu ya, terkait keteladanan baru atau proses belajar pribadi ataupun proses kolaborasi. Nah, yang pertama untuk ide penerapan contoh keteladanan baru ya, Bapak Ibu bisa mulai menerapkan jurnal rasa syukur di kelas begitu ya, sebagai contoh keteladanan baru. Jadi di sini setiap pagi Bapak Ibu mengajak siswa untuk menuliskan 3 hal yang mereka syukuri pada hari itu di jurnal mereka. Saya juga ikut menuliskan rasa syukur saya di depan siswa dan berbagi beberapa hal yang saya syukuri.
Ini tidak hanya membantu siswa untuk memulai hari dengan pikiran positif, tetapi juga mengajarkan mereka pentingnya bersyukur yang merupakan bagian dari kesadaran diri dan kesejahteraan emosional. Nah, ini adalah salah satu ide yang bisa diterapkan ya terkait tadi keteladanan baru begitu Bapak Ibu. Silakan jika sudah mendapatkan ide langsung saja diterapkan ya sebagai aksi nyata begitu. Lanjut Bapak Ibu, contoh proses belajar pribadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini contoh belajar pribadi, saya secara aktif mengikuti kursus online dan membaca buku tentang Cultural Responsive Teaching atau CRT serta strategi pengajaran sosial emosional. Nah, jika dalam proses belajar pribadi ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus ketiga ini, Bapak Ibu bisa memilih salah satu juga boleh. Boleh kursus online atau membaca buku tentang Cultural Responsive Teaching atau strategi pengajaran sosial emosional gitu ya. Nah, melalui proses belajar ini, saya memperoleh wawasan baru tentang bagaimana saya bisa lebih memahami dan menghargai keberagaman siswa di kelas. Saya belajar untuk mengintegrasikan elemen budaya dalam pembelajaran dan untuk mengajarkan keterampilan sosial emosional dengan lebih efektif yang memperkuat kemampuan saya dalam membimbing siswa untuk menjadi individu yang lebih sadar diri dan sosial. Nah, ini adalah contoh penerapan belajar pribadi begitu Bapak Ibu. Silakan ini nanti bisa diterapkan sebagai aksi nyata begitu ya. Lanjut Bapak Ibu untuk ide yang kedua, yaitu proses kolaborasi. Nah, di dalam proses kolaborasi ini saya menginisiasi sebuah pertemuan rutin antar guru di sekolah untuk membahas penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Dalam pertemuan ini kami berbagi pengalaman, strategi dan tantangan yang dihadapi dalam mengajar keterampilan sosial emosional. Kami juga bekerja sama dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial emosional siswa. Kolaborasi ini memperkuat penerapan pembelajaran sosial emosional di seluruh sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif dan sejahtera bagi semua siswa. Nah, itulah contoh penerapan proses kolaboratif ya, yang bisa Bapak Ibu langsung diaksi nyatakan ke dalam kelas atau sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, itulah salah satu referensi terkait penerapan proses kolaborasi yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini silakan Bapak Ibu bisa menyimak kembali terkait ide dalam penerapan ketiga proses tadi ya, dari mulai belajar secara pribadi, keteladanan baru dan kolaborasi begitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa disimak untuk ide-ide yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah masing-masing sebagai aksi nyata di topik ketiga ini.
Baik Bapak Ibu, itulah ketiga contoh yang bisa Bapak Ibu terapkan ya di kelas atau sekolah masing-masing terkait keteladanan baru, proses belajar pribadi, dan kolaborasi sebagai bahan aksi nyata Bapak Ibu, seperti itu. Dan langsung saja Bapak Ibu ya, setelah tadi menemukan ide kemudian diterapkan di kelas atau di sekolah masing-masing, selanjutnya Bapak Ibu harus membuat refleksi dampak atas penerapan kegiatan-kegiatan tersebut begitu terhadap well-being warga sekolah. Nah, di sini kami memberikan referensi juga terkait ketiga ide di atas ya Bapak Ibu ketika diterapkan di sekolahan begitu, yang berhubungan dengan well-being warga sekolah. Nah, untuk penerapan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan, baik melalui keteladanan, proses belajar pribadi maupun kolaborasi, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap well-being warga sekolah, terutama siswa dan rekan-rekan guru. Yang pertama, proses keteladanan dalam jurnal rasa syukur ya. Di sini saya mengajak siswa untuk menuliskan rasa syukur setiap hari telah membantu mereka memulai hari dengan sikap positif dan lebih tenang. Banyak siswa yang awalnya tampak cemas atau kurang bersemangat menjadi lebih tenang dan lebih terbuka dalam berinteraksi dengan teman sekelas. Hal ini tidak hanya meningkatkan suasana kelas yang lebih positif dan mendukung, tetapi juga mengajarkan siswa pentingnya kesadaran diri dan kesejahteraan sosial emosional. Mereka belajar untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidup mereka yang pada akhirnya meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan mereka di sekolah. Nah, sedangkan untuk proses belajar pribadi dalam kultur responsive teaching ataupun tadi strategi PSE begitu Bapak Ibu ya. Sebagai guru, memperdalam pemahaman saya tentang CRT telah memberikan dampak yang signifikan pada kemampuan saya untuk merespon kebutuhan sosial dan emosional siswa dari beragam latar belakang budaya. Dengan menerapkan strategi pengajaran yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya, siswa merasa lebih diterima dan dihargai di dalam kelas. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini berkontribusi pada peningkatan well-being mereka karena merasa diakui dan dihargai sebagai individu. Selanjutnya Bapak Ibu terkait refleksi kolaborasi antar guru ya. Nah, melalui pertemuan rutin antar guru yang fokus pada pembelajaran sosial emosional, kami dapat berbagi strategi dan mendiskusikan cara-cara terbaik untuk mendukung siswa secara emosional dan sosial. Proses kolaborasi ini menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara kami sebagai rekan kerja, meningkatkan rasa kebersamaan dan dukungan di antara para guru. Dampaknya, suasana kerja menjadi lebih positif dan mendukung, yang pada gilirannya meningkatkan well-being kami sebagai pendidik. Kami merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tantangan di kelas karena kami tahu bahwa kami memiliki dukungan satu sama lain.
Secara keseluruhan, penerapan pembelajaran sosial emosional ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan sosial warga sekolah. Siswa menjadi lebih bahagia dan termotivasi, sementara guru merasa lebih didukung dan terhubung dengan rekan-rekan mereka. Ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan produktif, di mana semua warga sekolah dapat berkembang secara maksimal. Nah, itu adalah refleksi setelah menerapkan ketiga kegiatan tadi Bapak Ibu ya, baik keteladanan dalam jurnal rasa syukur, kemudian proses belajar pribadi melalui kegiatan online atau membaca buku atau strategi ya begitu. Kemudian terkait kolaborasi antar guru tadi melakukan pertemuan rutin antar guru ya yang membahas PSE begitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi membuat refleksi ya, yang tentunya sebelumnya mencari ide, kemudian menerapkannya di dalam kelas atau sekolahan. Setelah menerapkan, Bapak Ibu membuat refleksi dampaknya terhadap well-being warga sekolah. Selanjutnya silakan dokumentasi tersebut diabadikan di dalam Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Nah, contohnya seperti ini ya, untuk di kolom ketiga ini diberikan alamat Google Drive-nya. Begitu Bapak Ibu ya, terkait aksi nyata pada modul kedua topik ketiga ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti jangan lupa setelah Bapak Ibu menemukan ide ya untuk soal nomor 1, kemudian diterapkan di kelas, Bapak Ibu silahkan nanti mendokumentasikan proses penerapan tersebut di sekolah ataupun di kelas begitu ya, sebagai dokumentasi bukti fisik jika sudah menerapkannya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video-video terbaru. Cukup sekian Bapak Ibu untuk referensi jawaban aksi nyata pada modul kedua topik ketiga ini. Kita bertemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, kita persiapan UKP PPG ya Bapak Ibu ya. Sampai berjumpa.